warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembacaan foto torak pada pasien yang normal. Yang pertama harus diperhatikan adalah letakkan foto torak pada iluminator. Kemudian memeriksa kelengkapan foto torak yang terdiri dari identitas, ada nama pasien, kemudian jenis kelamin dan usia. Kemudian tidak lupa memeriksa kelengkapan anatominya, yaitu kanan atau kiri. Jadi untuk memasang foto torak tidak terbalik pada saat pembacaan. Kemudian syarat yang kedua, perhatikan juga simetris atau tidak. Simetris atau tidak itu dilihat dari tepi medial clavikula diukur ke tengah ke prosesus spinosus vertebrae. Antara kanan dan kiri apakah ukurannya sama? Jika ukurannya sama berarti foto torak tersebut simetris. Kemudian dilihat apakah inspirasi cukup atau tidak. Bagaimana melihat inspirasi cukup atau tidak? Inspirasi cukup atau tidak dilihat dari coste anterior dan posterior. Coste posterior inspirasi cukup jika coste terlihat 10 coste posterior, kemudian yang anterior adalah coste ke-6. Untuk pada foto ini mari kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk yang anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka foto ini inspirasinya adalah cukup. Kemudian selain inspirasi kita juga harus melihat kondisi penetrasinya baik atau tidak. Kondisi penetrasi di sini adalah menunjukkan tegangan voltnya dan miliampernya sudah bagus atau pas atau tidak. Dilihat dari spasium intravertebrae 1 sampai 4 itu harus terlihat. Di sini pada foto ini adalah 1, 2, 3 dan 4. Tegangan volt dan miliampere pada foto ini adalah cukup. Kemudian foto torak apakah mencakup seluruh torak? Pada foto ini ya, dia mencakup seluruh torak. Kemudian berikutnya adalah adakah artefak pada foto torak ini? Pada foto torak ini tidak ada artefak. Artefak di sini adalah benda-benda lain yang mengganggu pada saat pembacaan foto. Misalnya ada perhiasan atau kancing dan lain sebagainya. Yang paling sering menjadi artefak biasanya adalah rambut dan perhiasan. Kemudian apakah foto goyang? Karena kalau foto torak itu goyang akan mengganggu pada saat melakukan pembacaan. Kemudian yang terakhir, apakah film processingnya baik atau tidak? Dilihat dari mana. Untuk film processing adalah dilihat dari yang warna dari hasil foto torak adalah abu-abu. Jadi dibandingkan dengan filmnya hitam pekat, kemudian di sini adalah areanya adalah abu-abu dan putih. Kemudian setelah syarat foto untuk pembacaan dilengkapi dan memenuhi syarat, baru melangkah ke selanjutnya, yaitu menentukan posisi dari foto torak tersebut. Posisi pada foto ini kebetulan adalah PA, posterior anterior. Kenapa kita bisa menyebut foto ini adalah foto posisi PA? Bisa dilihat dari coste pada lengkung coste pada foto ini. Lengkung coste pada foto ini adalah lebar. Kemudian bisa juga dilihat dari sudut clavikula yang digunakan, yang terlihat pada foto ini, dia sudutnya adalah lancip dan tepi medialnya mengarah ke caudal, ke bawah. Kemudian bisa juga dilihat dari scapula. Scapula pada foto ini terletak di tepi. Pada foto AP, scapula ini akan terlihat di tengah. Itu adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwa foto ini adalah merupakan foto PA. Kemudian ada juga yang bisa menentukan foto ini adalah foto PA, yaitu adanya udara pada fundus gaster, menunjukkan bahwa posisi pasien saat difoto ini adalah berdiri, bukan berbaring seperti pada posisi AP.
Kemudian setelah kita mengetahui posisi foto yang kita akan baca, selanjutnya kita mulai melakukan membaca foto dengan sistematis dari luar ke dalam. Jadi dari lateral ke medial. Dari lateral kita akan menilai soft tissue, jadi jaringan lunak di luar. Ini terdiri dari kulit, kemudian otot, kemudian kalau pada perempuan biasanya papila mame dan payudara. Karena di sini pasiennya laki-laki, kita tidak bisa melihat adanya payudara dan papile mame. Jadi apa yang dinilai pada soft tissue, dilihat mungkin ada kelainan-kelainan yang berasal dari paru yang ada di soft tissue, atau mungkin ada juga kelainan yang memang berasal dari soft tissue tersebut. Mungkin ada tumor kah, atau ada benjolan kah yang abnormal di sana yang disebut tumor tadi. Kemudian apa juga ada cairan pada subkutisnya dan lain sebagainya. Kemudian diperhatikan juga pada perempuan simetris atau tidak dari posisi payudara. Jika dia tidak simetris, kemungkinan pasien adalah post mastektomi. Jadi payudaranya sudah diambil salah satu. Itu dari soft tissue. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam dilihat adalah tulang-tulangnya. Tulang-tulang pada dinding torak ini terdiri dari clavicula, scapula, costae, kemudian sternum dan vertebrae. Kita lihat apa yang diperhatikan pada tulang-tulang ini. Yang diperhatikan adalah apakah ada fraktur atau patah tulang dan destruksi karena adanya metastase paru metastase kanker ke tulang atau kanker tulang itu sendiri. Jadi kita perhatikan apakah ada fraktur pada tulang-tulang di sini. Tidak ada, dalam keadaan normal. Kemudian apakah ada destruksi? Tidak ada. Kemudian dari tulang-tulang kita akan melangkah ke lebih dalam lagi, yaitu memperhatikan diafragma. Diafragma dekstra dan diafragma sinistra. Bentuk diafragma normal adalah dome shape, jadi seperti kubah. Apabila ada kelainan bisa disebut bulging, kemudian scalloping dan tenting. Jadi bulging itu adalah dia seperti menonjol, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Misalnya ada tumor, kemudian ada hernia diafragmatika, jadi dia naik ke atas, jadi dia mendorong dinding diafragma dan lain sebagainya. Kemudian ada juga scalloping. Scalloping itu bergelombang. Dan yang terakhir tenting, itu seperti ada yang menarik dinding diafragma ini ke atas. Jadi misalnya contoh pada parunya ada fibrosis, maka dia akan tertarik. Jadi ada bentukan-bentukan seperti tarikan-tarikan dari dinding diafragma. Itu untuk bentuk diafragma. Kemudian setelah bentuknya, kita lihat juga posisinya. Posisi diafragma sesuai dengan yang kita lihat di sini adalah dia setinggi costa 6 anterior dan costa 10 posterior, dengan diafragma kanan 1,5 cm lebih tinggi dari diafragma kiri. Karena diafragma kanan ini di bawahnya terdapat hepar, jadi dia terdorong oleh hepar, jadi dia letaknya lebih tinggi. Kemudian setelah diafragma kita menuju ke sinus. Sinus pada foto torak itu ada dua, yaitu sinus costophreniculus dan sinus cardiophreniculus. Sinus costophreniculus di sini lebih tajam daripada sinus cardiophreniculus. Dalam keadaan normal sinus costophreniculus harusnya tajam. Apabila dia terlihat tumpul, kemungkinan dia ada terjadi efusi pleura atau dia terganggu karena ada superposisi mama. Jadi pada perempuan mungkin fotonya perlu diulang untuk akan melihat jika ada superposisi mama, untuk melihat adanya efusi pleura atau tidak. Kemudian dari sinus
costophreniculus dan cardiophreniculus, kita langsung ke mediastinum. Mediastinum itu ada superior dan ada inferior. Untuk mediastinum yang kita lihat di superior itu adalah trakea. Trakea, gambaran udara yang mengalir di sini. Kebetulan ini cabangnya tidak terlihat. Harusnya terlihat cabang di sini yaitu bronchus principalis. Tapi bronchus itu tidak terlihat gambarannya karena apa yang ada di dalam bronchus itu sama dengan alveolus. Jadi gambarannya tertutupi. Berbeda dengan trakea di sini kan, di sini jaringan-jaringan tulang. Jadi dia opak. Kemudian trakea kan isinya udara, jadi dia bisa kelihatan di sini jalannya. Apa yang dilihat dari trakea? Letaknya dan percabangannya tadi. Jadi letaknya di tengah atau tidak? Harusnya trakea itu letaknya di tengah. Kemudian apakah ada deviasi ke kanan atau ke kiri? Deviasi trakea ke kanan atau ke kiri itu juga harus dilihat sebabnya. Jadi dia sebabnya didorong atau ditarik. Jadi penarikan atau pendorongan. Tergantung dari lesi yang ada di fototoraknya nanti. Kemudian dari trakea kita ke jantung. Jantung dalam yang bisa kita lihat di fototorak di jantung ini adalah ventricle kiri, kemudian ventricle kanan. Di sini adalah atrium kiri dan atrium kanan di sini. Kemudian ini adalah aorta, arcus aorta. Dari jantung itu yang kita harus perhatikan adalah bentuk dan ukuran. Jadi untuk ukuran menilai apakah terjadi kardiomegali atau tidak. Menilai ukuran di sini bisa menggunakan rumus CTR. Jadi cardiothorax ratio. Di sini cara mengukurnya adalah tarik garis lurus secara vertikal melalui prosesus spinosus ke bawah. Kemudian dari garis lurus ini sebagai patokan garis tengahnya. Kemudian ukur dari garis lurus vertikal itu ke horizontal untuk yang jantung, batas jantung kanan, ke area yang paling lebar. Itulah nanti yang kita sebut daerah A. Kemudian untuk yang kiri sama seperti yang kanan tadi, kita tarik ke kiri ke daerah yang paling jauh. Kemudian kita ukur, sebut saja sebagai B. Kemudian kita tarik garis horizontal lagi dari tepi medial koste kanan dan koste kanan dan koste kiri melalui basis cordis. Melalui basis cordis. Lah, inilah yang disebut nanti garis C. Rumusnya garis A plus B per C kali 100% itu tidak boleh lebih dari 45 sampai 50%. Jika lebih dari 50%, kemungkinan terjadi kardiomegali. Kemudian selain dari mengukur dengan menggunakan CTR, kardiomegali juga bisa dilihat dari bentuk jantung itu sendiri. Misalnya, jika pembesaran terjadi pada atrium kiri, maka kita lihat di sini pinggang jantung ini akan hilang jika terjadi pembesaran di atrium kiri. Jika terjadi pembesaran di atrium kanan, maka jantung ini ukurannya di sini akan melebihi sepertiga medial dari klavikula. Jadi bisa sampai di sini. Ini jika atrium kanan yang membesar. Jika ventricle kanan yang membesar, maka akan rounded, terlihat bentuk bulat. Jadi ini terangkat ke atas, bulat seperti ini. Jika ventricle kiri yang membesar, maka dia akan grounded, jadi seperti tertanam pada diafragma. Itu kita lihat kardiomegali dari bentuk jantungnya. Kemudian setelah jantung kita lanjut ke aorta. Jadi aorta ini kita perhatikan bentuknya dan dilatasinya. Jadi aorta descendent kiri dan aorta ascendent yang kanan. Untuk menilai elongasi, kita ukur tepi kanan aorta ascendent dan tepi kiri aorta descendent. Jika lebih dari 4 cm berarti
terjadi elongasi aorta. Kemudian kita juga perhatikan posisinya, jarak antara medial tepi klavikula ini dengan arkus aorta ini tidak boleh kurang dari 1 cm. Kemudian setelah aorta kemudian setelah aorta kita lihat adalah hilus. Hilus di sini dilihat posisinya apakah ada penarikan, pendorongan atau melebar. Jadi posisinya di sini adalah kanan dan kiri, kita perhatikan. Kemudian hilus di sini juga bentuknya seperti huruf V ke arah lateral, ke arah luar. Huruf V ke arah luar. Hilus ini, hilus. Kemudian dari hilus ini dilihat apakah ada penarikan dan pendorongan. Penarikan di sini terjadi jika ada misalnya fibrosis atau atelektasis. Jadi hilusnya bisa tertarik ke atas, jadi letaknya bisa lebih tinggi, ataupun kalau pendorongan misalnya karena tumor itu bisa didorong ke atas maupun ke bawah. Hilus dalam hal ini hilus kiri itu lebih tinggi daripada hilus kanan. Kemudian setelah hilus kita ke visura interlobaris. Di sini kebetulan tidak terlihat, tapi ada beberapa foto torak yang visuranya terlihat. Jadi visura pada paru kanan dan paru kiri kita nilai masing-masing visuranya. Hati-hati pada saat melihat ada visura interlobaris, jangan sampai salah menilai itu sebagai efusi pleura karena mirip. Kemudian setelah visura kita terakhir melihat adalah paru-paru. Paru-paru adalah bagian yang terlihat tampak abu-abu kehitaman ini. Ini adalah paru-paru. Perhatikan opasitasnya. Jadi bandingkan dengan film yang ada di luar yang berwarna hitam sekali. Jika pada paru ini ada suatu warna yang persis atau mirip seperti film di sini, berarti di situ sudah ada udara yang masuk pada paru-paru dan parunya terlihat kolaps. Jadi seperti ada garis, kemungkinan terjadi pneumotorak. Jadi udaranya ada masuk di paru. Jadi udaranya terlalu banyak di dalam. Kemudian nilai juga corakan bronkofaskuler. Nah, bronkofaskuler pattern. Bronkofaskuler pattern di sini dilihat coraknya. Ini coraknya normal ya. Jadi kalau coraknya meningkat itu biasanya di situ pada pasien sedang terjadi radang, misalnya batuk, kemudian asma dan lain sebagainya. Kemudian juga dilihat penarikan dan pendorongan tadi. Jadi misalnya kita di sini ada infiltrat fibroinfiltrat di apex di paru, maka organ-organ yang ada di sebelah kiri ini akan tertarik ke kanan dan hilus-hilus ini akan juga tertarik ke atas. Itu salah satu contoh penarikan. Kemudian ada juga kita nilai juga ICS apakah melebar atau tidak. ICS yang melebar, perhatikan kanan dan kiri apakah sama atau tidak, simetris atau tidak, menunjukkan paru. Kemudian selanjutnya selain itu yang kita tunjukkan adalah yang kita cari lagi di sini apakah ada kalsifikasi atau tidak. Kemudian apakah ada kavitas atau tidak. Kavitas itu adalah bentuk bulat dengan dinding tebal dan di dalamnya berisi rongga udara.